Halo semua, nama saya Leandro Setiawan Anda dan di video ini saya dengan kelompok saya Stevi Andre dan Samuel Octavianus Arifin akan mempresentasikan tentang cara bagaimana meng-setup virtual machine VBox. Tapi sebelum itu, mari kita kenal dulu apa itu virtual machine. Nah, virtual machine atau VM ini adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan komputer itu untuk menjalankan sistem operasi lain atau program seolah-olah memiliki hardware yang berbeda. VM sendiri menggunakan teknologi virtualisasi untuk membuat lingkungan yang terisolasi dari sistem operasi utama sehingga satu komputer fisik dapat menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan. Untuk sejarah, virtual machine ini pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an oleh IBM sebagai bagian dari proyek pengembangan sistem operasi mainframe mereka, terutama untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan dan memanfaatkan sumber daya perangkat keras secara lebih maksimal. Sistem yang pertama kali menggunakan konsep virtualisasi adalah IBM CP40 atau Control Program 40 yang kemudian berkembang menjadi IBM VM370 pada tahun 1972 yang memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam satu mesin fisik. Selanjutnya untuk komponen utama virtual machine ada hypervisor, base operating system, dan virtual hardware. Untuk hypervisor itu adalah virtual machine monitor, sebuah software yang memungkinkan virtualisasi dengan mengelola sumber daya perangkat keras dan mendistribusikannya ke setiap VM. Ada dua jenis hypervisor, Type 1, bare metal, berjalan langsung di atas hardware tanpa sistem operasi. Contohnya VMware ESXi dan Microsoft Hyper-V. Type 2 adalah hosted, berjalan di atas sistem operasi utama, contohnya VirtualBox yang kami akan gunakan di presentasi kami hari ini, dan VMware Workstation. Untuk guest operating system, itu adalah sebuah operating system yang berjalan di dalam VM-nya seperti Windows, Linux, atau macOS. Virtual hardware-nya itu perangkat keras virtual seperti CPU, RAM, disk penyimpanan, dan perangkat jaringan yang ditiru oleh VM. Untuk kelebihan virtual machine sendiri ada isolasi. Kan setiap VM itu terisolasi dari VM lain dan dari host sehingga aman untuk pengujian dan pengembangan. Itu VM juga sangat efisien dalam sumber dayanya, memungkinkan penggunaan perangkat keras secara maksimal dengan menjalankan beberapa VM di satu mesin fisik. Portabilitas VM itu dapat dengan mudah dipindahkan ke mesin lain, dan VM juga pemulihannya mudah karena mempunyai fitur snapshot yang memungkinkan VM untuk kembali ke kondisi tertentu dengan cepat. Oke, untuk kekurangan virtual machine sendiri ada 4. Untuk yang pertama, overhead. Dia membutuhkan sumber daya tambahan untuk menjalankan hypervisor dan virtualisasi. Yang kedua, ada kinerja, performa yang di-expect dari VM mungkin bisa lebih rendah dibandingkan menjalankan sistem operation langsung pada hardware. Kemudian ada kompleksitas configuration, di mana membutuhkan pemahaman teknis untuk mengatur, mengoptimalkan, dan mengelola VM, terutama dalam lingkungan dengan baik VM yang berjalan secara bersamaan. Kemudian yang terakhir, kekurangannya adalah ketergantungan pada perangkat keras. Kinerja VM ini sangat bergantung pada kemampuan perangkat keras host. Jadi kalau perangkat keras host itu speknya rendah, jadi kemungkinan bisa nge-lag dan lain-lainnya. Untuk contoh penggunaan virtual machine sendiri, ada pengujian perangkat lunak, ada di keamanan, pelatihan, dan cloud computing. Untuk pengujian perangkat lunak, itu contohnya untuk mencoba aplikasi di berbagai sistem operasi tanpa perlu hardware tambahan. Jadi misalnya ada developer yang nge-develop app untuk uh, Android, iPhone, dan lainnya. Nah, dia tes dulu misalnya di VM ini, tes di Android bisa, di iPhone bisa, gitu. Jadi nggak perlu Android sama iPhone di satu hardware itu cukup. Kemudian untuk keamanan, bisa menjalankan aplikasi yang berisiko tinggi di lingkungan terisolasi. Misalnya kita ada satu file atau apa yang kita anggapnya berbahaya gitu, apakah ini ada virus, mending kita tes dulu di VM. Jadi kalau VM itu kalaupun misalnya kena virus, kena hack semua itu tidak masalah, tinggal kita close aja VM-nya, tidak ada masalah sama sekali sama hardware kita. Lalu untuk pelatihan, bisa memberikan lingkungan belajar tanpa mengurangi sistem utama. Seperti kita bisa mempelajari Linux, apa namanya, misalnya kita hardware-nya
Windows. Nah, kita bisa belajar menggunakan Linux walaupun kita hardware-nya Windows. Lalu untuk cloud computing, layanan cloud itu seperti Amazon Web Service, Azure, dan Google Cloud itu menggunakan VM untuk menyediakan server virtual kepada pelanggan-pelanggannya. Apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah aplikasi open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi lain seperti guest operating system di dalam sistem operasi utama atau host operating system sebagai mesin virtual machine. Ini berarti Anda bisa menjalankan beberapa sistem operasi dalam suatu perangkat tanpa perlu instalasi fisik operating system tambahan. Aplikasi ini sangat berguna dalam berbagai keperluan seperti uji coba software, eksperimen dengan sistem operasi lain, atau menciptakan lingkungan yang terisolasi untuk menjalankan aplikasi yang tidak ingin mempengaruhi sistem utama. Lalu, fitur utama VirtualBox ada apa saja? Pertama ada cross-platform support, di mana VirtualBox dapat dijalankan di berbagai sistem operasi host seperti Windows, Mac OS, Linux, dan juga Solaris. Selain itu, VirtualBox juga mendukung beberapa sistem operasi guest, termasuk Windows, Linux, BSD, bahkan Mac Operating System untuk host Mac Operating System. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna untuk mencoba berbagai sistem operasi tanpa harus mengganti perangkat keras. Lalu fitur lainnya ada juga snapshot dan clone. Salah satu fitur unggulan VirtualBox adalah snapshot dan clone ini, yang dimana memungkinkan Anda untuk menyimpan keadaan virtual machine pada titik tertentu, sehingga jika terjadi masalah atau perubahan yang tidak diinginkan, Anda dapat mengembalikan virtual machine ke kondisi sebelum dengan mudah. Lalu, clone memungkinkan Anda untuk menggandakan virtual machine yang sudah ada, sangat berguna untuk melakukan uji coba atau membuat backup dari mesin virtual yang sedang berjalan tanpa gangguan. Lalu ada virtual networking. VirtualBox ini memungkinkan Anda juga untuk membuat jaringan virtual antara VM dan host atau antar virtual machine itu sendiri. Anda juga bisa memilih berbagai jenis koneksi jaringan seperti Network Address Translation, Bridging Networking, atau Internet Networking yang memberi fleksibilitas dalam mengatur komunikasi antara virtual machine dan perangkat lain di jaringan. Lalu ada shared folders, yang dimana fitur memungkinkan berbagai file antara host dan virtual machine tanpa perlu memindahkan data secara manual menggunakan perangkat penyimpanan eksternal atau jaringan. Ini sangat berguna ketika Anda perlu berbagai data atau konfigurasi antara sistem operasi yang berbeda yang berjalan di dalam VirtualBox. Support untuk virtualisasi hardware. Nah, di sini VirtualBox mendukung virtualisasi hardware seperti Intel VTX dan AMD.V yang memungkinkan mesin virtual untuk bekerja lebih efisien dengan menggunakan fitur perangkat keras dari CPU. Yang ini meningkatkan kinerja virtual machine secara keseluruhan, terutama dalam menjalankan aplikasi yang membutuhkan banyak sumber daya. Lalu sistem operasi apa saja sih yang didukung? Pertama ada host operating system, yang dimana VirtualBox dapat dijalankan di berbagai platform, termasuk Windows, Mac OS, Mac Operating System, Linux, dan Solaris, yang memudahkan penggunaan oleh pengguna dengan berbagai preferensi sistem operasi. Lalu ada guest operating system. VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi tamu seperti Windows, Linux, BSD, Mac OS untuk host Mac OS-nya, dan bahkan sistem operasi lainnya yang lebih langka atau eksperimental. Ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai OS tanpa perlu meninggalkan sistem utama mereka. Manfaat menggunakan VirtualBox. Nah, jadi manfaatnya pertama ada efisiensi biaya, yang dimana salah satu manfaat terbesar dari VirtualBox ini tidak perlu perangkat keras tambahan untuk menjalankan berbagai sistem operasi. Anda dapat menjalankan beberapa operasi sistem pada satu perangkat keras yang sama untuk mengurangi biaya dan kebutuhan akan perangkat keras baru. Lalu ada keamanan. Dengan menggunakan VirtualBox, sistem operasi tamu atau guest operating system dijalankan dalam isolasi dari sistem utamanya atau host operating system. Yang hal ini menambah lapisan keamanan karena aplikasi atau virus yang mungkin ada dalam guest operating system tidak akan mempengaruhi host operating system tersebut. Ini juga meminimalisir risiko terhadap data penting yang ada di sistem utama. Lalu fleksibilitas dan kemudahan pengujian. VirtualBox ini sangat ideal untuk mereka yang sering menguji coba software, mengembangkan aplikasi, atau yang perlu menguji konfigurasi sistem di berbagai operating system tanpa merusak atau mengubah sistem utama.
Anda bisa dengan mudah membuat lingkungan terisolasi untuk menjalankan perangkat lunak. Bagi yang mungkin tidak kompatibel atau mungkin beresiko merusak sistem utama, penyederhanaan proses pengembangan dan juga deployment. Nah, bagi pengembangan software, VirtualBox ini memberikan kemudahan dalam membuat dan mengelola lingkungan pengembangan dan pengujian yang terisolasi. Ini juga memungkinkan untuk deploy aplikasi dalam berbagai konfigurasi sistem yang berbeda tanpa perlu menyentuh perangkat keras atau sistem utama. ASU eksperimen dengan OS baru atau per sistem baru ya. Ini memungkinkan pengguna untuk eksperimen dengan sistem operasi baru tanpa khawatir akan merusak sistem utama. Anda bisa mencoba berbagai distribusi Linux atau versi Windows untuk melihat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi sekarang saya akan memperlihatkan cara penggunaan VirtualBox untuk membuat virtual machine dan menjalankan virtual machine. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi VirtualBox. Untuk installer VirtualBox-nya dapat di-download dari link berikut ini. Jadi tinggal download installer VirtualBox-nya dan ikuti instruksi untuk menginstalnya. Berikutnya untuk dasar dari operating system, kita menggunakan Linux Ubuntu. Jadi tinggal di-download juga Ubuntu-nya dari website ubuntu.com ini. Setelah kita sudah menginstal VirtualBox dan mendownload Ubuntu yang akan kita pakai, kita bisa langsung buka aplikasi VirtualBox-nya dan mengklik button new yang ada di sini untuk membuat virtual machine yang baru. Nah, di bagian ini ada nama, kita bisa membuat nama sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan menamakan Ubuntu 24.04. Nah, lalu di bawahnya tipe, subtipe, dan version dari OS-nya itu akan otomatis terganti. Di sini type-nya type OS-nya Linux, subtype-nya Ubuntu, dan versionnya Ubuntu 64-bit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian hardware. Nah, di hardware ini kita akan mengalokasikan RAM atau memori untuk dipakai di VM kita. Nah, di sini saya akan alokasikan 10 GB. Nah, kenapa saya alokasikan 10 GB itu karena agar VM-nya dapat berjalan dengan lebih lancar, maka saya alokasikan mendekati garis yang hijau ini. Nah, selanjutnya ada prosesor, berapa core yang akan dialokasikan untuk VM gunakan. Di sini saya akan alokasikan 6 core CPU agar tentunya VM-nya bisa berjalan dengan lebih lancar. Selanjutnya kita akan ke bagian hard disk. Nah, untuk hard disk-nya di sini saya akan alokasikan 30 GB hard disk yang akan dipakai oleh VM. Hard disk file type dan varian. Di sini kita biarkan VDI VirtualBox Disk Image. Lalu di sini ada checkbox untuk pre-allocate full size. Kita tidak akan mencek checkbox tersebut agar size ini 30 GB ini dapat teralokasi secara dinamis. Lalu kita klik finish. Oke, kita di setting, kita ke setting, kita bisa lihat konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Di sini general ada advance, di sini ada shared clipboard, kita ubah ke bidirectional, dan drag and drop juga kita ubah ke bidirectional. Lalu yang lainnya kita sudah buat sesuai konfigurasi kita yang kita buat tadi. Lalu di display ini saya akan ubah video memorinya ke maksimal. Lalu di storage, nah di controller IDE ini kita akan mengset. Di sini kita choose a disk file dan kita pilih ISO yang sudah kita download tadi. Kita open. Nah di sini sudah tergantikan Ubuntu 24.04.1 desktop AMD 64 ISO. Jadi kita sudah selesai untuk settingnya. Lalu kita klik OK dan kita bisa langsung start untuk virtual machine-nya. Sini kita klik start. Oke, di sini ada pilihan try or install Ubuntu. Kita pilih yang paling atas dan kita klik enter. Ubuntunya akan memboot. Nah, di sini Ubuntunya sudah booting. Lalu kita menunggu. Nah, jika sudah, tampilan Ubuntunya akan menjadi seperti ini.
Lalu di sini kita akan setup dan install Ubuntu-nya. Di sini kita bisa memilih bahasa yang kita inginkan. Di sini kita pilih English. Lalu next, accessibility kita biarkan saja settingnya menjadi default. Nah, di sini kita bisa memilih keyboard layout berdasarkan negara. Di sini kita pilih English US. Lalu next, di sini kita connect internet. Kita akan pilih use wired connection. Kita bisa next. Nah, di sini kita bisa memilih install atau try Ubuntu. Kita memilih yang install. Lalu di sini ada dua pilihan interaktif instalasi. Yang satu instalasi interaktif dan satu automated. Kita pilih yang interaktif. Ini kita bisa memilih aplikasi apa aja yang akan diinstal di Ubuntu-nya. Kita akan pilih default selection dan next. Install recommended proprietary software, kita akan cek dua-duanya dan kita pilih next. Selanjutnya, how do you want to install Ubuntu? Kita akan pilih yang atas, erase this and install Ubuntu. Kita next. Nah, di sini kita akan membuat account. Saya tulis nama saya dan kita akan buat password. Di sini kita bisa memilih untuk login menggunakan password atau enggak. Di sini kita akan biarkan seperti itu. Nah, di sini kita akan memilih time zone-nya. Saya pilih di Jakarta, Asia. Nah, di sini akan terlihat pilihan-pilihan yang sudah kita pilih tadi. Lalu kita tinggal pilih install. Dan kita tunggu sampai semuanya telah terinstall. Jika instalasi sudah selesai, tampilannya akan seperti ini dan kita langsung pencet saja restart now. Lalu Ubuntu-nya akan langsung restart. Lalu kita tunggu. Nah, di sini please remove installation medium. Kita langsung klik saja enter. Lalu langsung restart. Oke, kita tunggu untuk Ubuntu-nya untuk reboot. Nah, di sini kita akan login menggunakan account yang tadi sudah kita buat. Sini saya akan masukkan passwordnya. Dan Ubuntu-nya sudah bisa dipakai untuk dieksplorasi dan dilakukan pengujian. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.